Pengen banget makan Indomie pakai telur aja. Itu nggak bisa dulu. Apapun kondisinya udah syukurin aja. Selama kita belum menyerah, artinya kita belum kalah. Amin Iya. satu. Gila sih. Jadi tungguin video klip Iya, terbarunya tungguin. Putri Delina. Halo, balik lagi bareng gue di konten Ngepoin. Kali ini gue kedatangan narasumber spesial. Namanya ada Ao dan Mujahid. Halo Panggilannya semuanya. siapa nih, A? Biasanya dipanggil Ait. Ait. Kenapa dipanggil Ait tuh? Mungkin karena biasanya anak kecil tuh kan terlalu panjang, Ah. Mujahid kan nama belakangnya. Oh. Kalau 3 tuh rada Ait. susah. Oh, dari jadi- situ. Jadi guys. dari situ. Ait jadinya. Jahid, Ait, jadi Ait. Wede. Tapi Ait ini dulu pernah jadi winner The Next Boy or Girl Band sih Ya. tahun 2018. Betul. Berarti Jadi jago nyanyi, jago dance Waduh. juga. Keren. bisa lah, bisa. Bisa ya? Ya, jadi aku alhamdulillah 2018 itu ikut audisi di ajang pencarian bakat namanya The Next Boy Girl Band. Nah, itu season 2-nya kayak gitu. Ya, itu sama apa maksudnya di situ tuh kita harus bisa nyanyi, harus bisa dance, harus bisa stage act. Wah, gitulah kira-kira. Aku Ya kayaknya alhamdulillahnya harus jadi banyak juara. belajar dari Ait juga sih. Waduh. Untuk bisa. Tapi Ait juga kayak aku lihat di Instagram kayaknya ngejalanin bisnis online juga ya. Iya, betul. Kebetulan aku juga jalanin bisnis online juga. Ih, keren banget ya. Itu gimana tuh cara manage waktunya? Biasanya tuh kalau kita kan ada Google Calendar di handphone. Ya biasanya tuh aku diatur jam kerjanya. Biasanya aku tuh minimal 8 jam kerja sehari. Wah. Nah, itu tinggal diatur aja. Misalkan kita pengen ngerjain bisnisnya setiap jam berapa, atau misalkan entertainnya setiap jam berapa. Jadi emang belajar untuk rapih banget sih. Wah, Kayak keren gitu. ya. Untuk Tapi emang jadwal. sekarang kesibukan yang dominan tuh apa? Untuk saat ini sih seimbang, Seimbang, ya. semuanya. Jadi entertainnya juga jalan, bikin konten segala macam gitu. Kalau ada job syuting gitu kan, di sela-sela kosongnya ngerjain bisnis. Banyak juga di Kayak TVC ya, aku lihat kayaknya deh. Kakak. Iya, alhamdulillah. Wah, Jalan keren juga sih. sih di TVC-nya. Tapi untuk dance nih, belajar dari mana sih ya? Apa emang ikut les atau Nah, gimana? kalau dance itu aku berawalnya dari belajar sama kakak. Nah, Dari jadi kakak. kakak waktu itu ngajarin. Nah, intinya aku diajakin dan akhirnya tertarik buat belajar. Nah, akhirnya diperdalam dari mulai dancer beginner dulu, akhirnya alhamdulillah bisa jadi dancer pro, ya profesional. Keren. Jadi sempat jadi profesional dancer juga. Wah, Kayak gitu keren sih banget. kalau di dunia dance. Tapi dulu sempet kaku juga dong dance Pasti sama. di awal masih kaku Oh, banget. kaku sih, banget ya. ya. Kalau nyanyi nih, kan nyanyi Nah. jago juga tuh dari mana? Jago sih kayaknya nggak terlalu jago. Bagus. Cuma tuh. bisa ya. Kalau nyanyi sebenarnya cuma ngulik-ngulik sendiri aja, kayak les juga nggak pernah kayak gitu. Jadi nyoba-nyoba aja Otodidak sih aja kalau berarti. nyanyi. Ya. Wah, keren sih. Kayak Terus gitu. sekarang banyak nih konten-konten dance-nya di Ah. TikTok, kayaknya aku nih boleh editor diliatin ya. Nanti konten TikToknya. Jadi keren banget sih Kak. Maksudnya belajarnya itu Kakak bikin koreo sendiri atau gimana? Kadang kalau aku awalnya pasti belajar dari koreo orang. Cuma lama-lama belajar untuk freestyle sama bikin koreo sendiri. Keren. Jadi lama-lama bisa sih akhirnya. Waduh. Kayak gitu. Tapi nih kalau setiap ini kan alhamdulillah sekarang misalnya kerjaan lancar semuanya. Nah, untuk meraih itu semua kan pastinya kita pernah berada di titik terendah kita kan. Pernah kayak merasa gagal atau enggak kita mendapatkan sebuah masalah yang terus menjadi bikin down kita gitu kan. Ya. Pernah nggak sih ada di posisi itu? Pernah sih dulu ya, mungkin pas masih SMP, masih kecil. Oh gitu. Nah, jadi dulu tuh pas aku SMP, aku punya orang tua namanya dipanggilnya Abi Umi. Nah, jadi Abi aku waktu itu satu-satunya sumber penghasilan keluarga Oke. kena PHK gitu. Jadi kena PHK dari kantor dan akhirnya nganggur selama 1 tahun. Nah, jadi kita di situ benar-benar nggak punya kerjaan. Maksudnya nggak ada penghasilan sama sekali. Dan umi aku waktu itu lagi sakit kayak gitu. Sakitnya bahkan sampai nggak bisa jalan. Nah, akhirnya kita masih kecil-kecil gitu, waktu itu masih SMP, adik juga masih SD gitu kan. Dan akhirnya di situ kita mutusin untuk jualan. Nah, jadi aku pas SMP masih kecil sempet jualan es yogurt dulu. Wah, Jadi di bawa sekolah gitu. bawa termos ke sekolah gitu kan. Keren sih. Malu sih awalnya gitu, Pasti, cuma pasti. karena ya terpaksa buat jajan, buat bisa makan, ya akhirnya dilakuin. Jadi
pernah sampai ya sesusah itu. Bahkan dulu tuh pernah juga Umi tuh bilang, kita kayaknya hari ini puasa ya, Gara-gara saking nggak ada makanannya waktu itu gitu. Kita hari ini puasa ya, oh ya udah nggak apa-apa. Kebayang nggak, masih Iya, kecil parah, gitu kan. kecil. Jadi pernah sampai ada di posisi kayak gitu. Bahkan itu nggak sebentar, lumayan lah 1 tahunan gitu. Dulu bahkan aku punya impian salah satu, pengen banget makan Indomie pakai telur aja. Itu nggak bisa dulu, bener-bener nggak bisa. Jadi Indomie itu biasanya kita satu bagi berlima gitu sekeluarga. Ya Allah. Sampai kayak gitu. Jadi saking bener-bener nggak punya uangnya. Tapi gimana Gitu tuh sih. cara bisa kuatin dirinya tuh Kak? Karena nggak tahu ya, dulu dapat gak sih ya kayak omongan dari misalnya bocah-bocah gitu kan, ada yang jualan terus dapat omongan gak enak Ya. dari mereka, pernah nggak sih ya? Kalau alhamdulillahnya sih waktu itu circle-nya baik-baik ya. Baik-baik, Nah, jadi mereka malah support ketika aku jualan tuh, malah itu jualan apa sini dibantuin. Jadi gitu sih alhamdulillahnya kayak Keren gitu. sih. Jadi alhamdulillah sih nggak ada Nggak sih ada kalau ya. menahan kayak gitu. Tapi sempat ngerasa malu terus juga kayak bingung banget, aduh ini gimana nih Ya. gitu kan. Itu gimana sih cara biar Kakak percaya lagi nih, gue tuh kayak gini tuh halal loh, gue tuh kayak gini untuk bantu keluarga, itu gimana? Itu sebenarnya malu banget tuh pas hari pertama aja. Hari pertama. Jadi aku waktu itu bawa termosnya itu sampai diumpetin gitu. Ya Allah. Takut ketahuan aku jualan, padahal kita kan jualan kan harus ada Iya, yang tahu iya, kan. Saking malunya enggak, aku umpetin dan akhirnya temen aku jadi dulu, itu jualan apa katanya? Ini jualan es. Kenapa nggak diinin? Malu. Ya udah sini bantu promosi, akhirnya dibantuin. Akhirnya di hari kedua udah mulai berani. Wih. Kayak gitu sih. Tapi Di hari untungnya pertama. dapat, memang penting banget sih punya lingkungan yang support, Ya, betul. karena Alhamdulillah. kadang selain dari diri sendiri kita juga tentu butuh orang-orang yang support kita Ya. gitu. Kalau ini nih misalnya kecewa gitu, Kak pernah nggak sih kecewa sama diri sendiri karena gagal melakukan sesuatu gitu, mencapai sesuatu? Kalau kecewa sama diri sendiri, alhamdulillah sih enggak ya, karena aku dari dulu selalu ditanamin rasa syukur gitu. Jadi Alhamdulillah. apapun kondisinya Keren. udah syukurin aja gitu, bersyukur. Insya Allah setelah ini ada keindahan. Iya, bener. Jadi dari dulu ditanamin sama keluarga tuh, kita susah nggak selamanya kok, insya Allah Itu gitu. dia. Mudah-mudahan pasti ada naiknya. Di Roda setiap proses berputar. kita juga emang Kayak gitu. mau itu pelan kayak atau mau selambat apapun, yang namanya proses itu pasti akan membuahkan hasil walaupun tidak cepat gitu. Dan kita harus percaya sama diri sendiri kita bahwa kita bisa. Kayak gitu sih. Itu udah, aduh keren banget sih Kak. Terus kalau Kakak nih menginterpretasikan diri Kakak tuh sebagai seseorang yang seperti apa sih Kak? Gimana tuh contohnya? Nggak kebayang. Kayak misalnya Maksudnya? gue nih orangnya seorang yang bekerja keras atau enggak seorang yang pemalu. Oke. Kalau aku sih salah satu orang yang ya mungkin karena dulunya pernah susah gitu kan, akhirnya aku tertanam untuk mental berjuang atau kerja keras gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang takut untuk kerja keras. Jadi aku maksudnya ayolah, misalnya kerja keras dari pagi sampai malam juga ayo gitu. Kasian Jadi ya. nggak takut lah untuk kerja keras dan nggak gampang nyerah sih, insya Allah. Ih, keren. Tuh guys, kalian juga misalnya sekarang kalian lagi ada di posisi di mana kalian mungkin bingung gitu sama masa depan kalian gimana, jalanin aja apa yang kalian bisa selagi itu halal dan ya berproses kayak gitu. Iya. Terus achievement apa nih yang achievement terbesar Kakak yang udah menurut Kakak udah dapet nih? Salah satunya ada nggak? Mungkin salah satunya ya menang di acara The Next Mega Band. Itu kan salah satu pencapaian juga, di mana ribuan orang seluruh Indonesia ikutan kan, maksudnya ikutan, dan yang udah ikutan pun belum tentu bertahan sampai akhir. Dan alhamdulillahnya aku bisa bertahan sampai jadi juara. Itu salah satu salah satu achievement juga kayak gitu sih. Salah satunya. Terus untuk meredam misalnya Kakak lagi ngerasa down, terus lagi ngerasa sedih sama apa yang lagi Kakak jalanin, yang pasti bersyukur terus kan. Tapi yang namanya orang pasti kadang suka merasa aduh kok kurang nih, aduh kok gue seperti ini. Itu cara meredamnya itu seperti apa sih Kak? Biasanya tuh aku belajar kalau misalnya kita lagi down itu ada 3 hal yang bisa naikin kita. Yang pertama biasanya aku dari buku tuh kayak apa ya, kayak dinasehatin gitu. Terus yang kedua biasanya dari audio atau video positif biasanya. Jadi aku tuh kalau lagi down banget, biasa aku cari
video motivasi biasanya. Afirmasi kan Iya, biasanya dapat support aja Iya, gitu. bener. Yang ketiga tuh biasanya circle atau Iya. teman-teman yang ngedorong aku buat up lagi. Itu sih 3 hal itu biasanya. Ada nggak sih tips cara memilih teman gitu? Oke, kalau tips memilih teman, kalau aku yang pastiin orangnya positif ya. Maksudnya dia bisa ngebawa kita ke arah yang lebih baik atau enggak. Kalau aku gitu. Jadi ketika aku ngelihat kayaknya orang ini punya value yang bisa buat kita lebih berkembang, nah itu biasanya aku deketin kayak gitu. Jadi ada value nggak dari orang tersebut yang bisa aku pelajari. Iya benar. Kayak gitu sih. Iya, itu penting banget sih memilih teman. teman. Bukannya kita pilih-pilih teman. Iya. Pilih-pilih teman harus, cuma untuk baik kita harus semua orang. Iya, betul. Terus kakak ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi ngerasain down juga atau enggak yang lagi berusaha untuk berjuang gitu dan mereka sedang butuh motivasi dari kakak? Mungkin yang paling aku selalu tanemin adalah ketika kita lagi diuji, kuncinya yang pertama sabar. Jadi insya Allah yang namanya proses tuh nggak selamanya gitu. Maksudnya kita tuh perih nggak akan selamanya. Akan ada saatnya juga Allah naikin derajat kita gitu. Allah kasih rezeki buat kita. Jadi yang penting kitanya terus berjuang aja, terus kuat. Selama kita belum menyerah, artinya kita belum kalah. Nah, karena kegagalan terbesar kita adalah ketika kita tidak pernah mencoba dan kita tidak pernah merasakan apa itu gagal gitu sih. Terus project yang lagi jalan nih gimana nih? Aku lihat kayak kemarin kakak lagi bikin music video sama Putri Dewi. Betul. Ya jadi kemarin alhamdulillah aku kepilih untuk jadi model video klipnya. Nah jadi kemarin seneng banget sih kepilih jadi model. Jadi dancer sih di dancer situ. Ya? Jadi dancernya, jadi partner yang nanti ada di video klipnya. Aku kemarin lihat BTS itu keren banget. Waduh. Sih. Berapa lama tuh kak latihannya? Latihannya cuma beberapa jam, hampir satu. Gila sih. Itu kan 3 menit kan? On the spot. Lagu tuh. Latihannya di tempat sih. Kayak gitu. Jadi tungguin video klip terbarunya Putri Delina. Gue excited banget sih nungguin. Oke, karena kakak nih jago ngedance, jago berbisnis, jago nyanyi juga. Tapi kalau ngedance kayaknya agak sulit, mungkin nyanyi dulu kali ya. Boleh. Aja. Lagu apa nih? Bebas deh, terserah kakak. Oke. Lagu ini aja, Semi yang sedang apa dan di mana. Boleh. Mukanya kemana nih nyanyinya? Ke sini. Sana kamera. Ke sini. Oh, ke sini. Oke. Refanya aja ya. Boleh. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta, ku tak tahu, tak lagi tahu, seperti waktu dulu. Udah. Keren banget. Aduh, aku jadi malu nih. Keren banget asli itu nyanyi. Itu otodidak. Keren banget, udah thank you banget ya kak. Udah ya, mau tanya-tanya, udah dikerjain challenge juga. Pokoknya buat kalian juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga mampir ke sosial medianya Kak Fauzan. @fauzanmujahid D-nya 2. Oke, terima kasih. Bye. Bye.